Mari Bapak Ibu kita membaca Alkitab setiap hari. Hari ini kita akan membaca Lukas pasal yang ke-14. Lagi penyembuhan pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, "Diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?" Mereka itu diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur meskipun pada hari Sabat?" Mereka tidak sanggup membantahnya. Ayat yang ke-7, tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seseorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia janganlah datang dan berkata kepadamu, "Berilah tempat ini kepada orang itu." Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, "Sahabat, silakan duduk di depan." Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ayat yang ke-12, siapa yang harus diundang? Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, "Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar." Ayat yang ke-15, perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat, dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat.' Lalu kata tuan itu kepada hambanya, 'Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku.'" Ayat yang ke-25, segala sesuatu yang harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikut Yesus
dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jika ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, 'Orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya.' Atau, raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawannya yang datanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam itu juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Demikianlah firman Tuhan dari Lukas 14. Mari Bapak Ibu kita rangkum Lukas 14 menurut Alkipedia sebagai berikut. Isi pasalnya, Yesus menyembuhkan di hari Sabat, perumpamaan tentang tamu yang ambisius, perumpamaan tentang perjamuan malam, perumpamaan tentang penabur, tentang raja yang akan pergi berperang, dan tentang garam yang tawar. Secara garis besar isi ayatnya adalah ayat pertama, Kristus menyembuhkan orang lumpuh pada hari Sabat. Ayat yang ke-7, Kristus mengajarkan kerendahan hati. Ayat yang ke-12, Kristus mengundang makan orang miskin. Ayat yang ke-15, memberikan perumpamaan tentang perjamuan makan, menunjukkan betapa manusia yang berpikir duniawi yang menghina firman Allah akan dikeluarkan dari surga. Ayat yang ke-25, mereka yang akan menjadi muridnya harus memikul salib meninggalkan urusannya, agar mereka tidak memberontak dari dia setelahnya. Dan ayat yang ke-34, dan sama sekali tidak mencari keuntungan seperti garam yang kehilangan rasa asinnya. Judul perikopnya ayat 1-6, lagi penyembuhan pada hari Sabat, ayat yang ke-7-11, tempat yang paling utama dan yang paling rendah, ayat yang ke-12-14, siapa yang harus diundang, ayat 15-24, perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih, dan ayat yang ke-25-35, segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Tokoh-tokoh yang ada di Lukas 14 adalah Yesus, orang-orang Farisi, ahli-ahli hukum, orang yang sakit busung air. Sedangkan nama dan tempat ada Allah, Farisi, kerajaan Allah, Sabat, Taurat, dan Yesus. Kesimpulannya, kesombongan dan kemunafikan akan mengakibatkan aib dan akhirnya akan hancur, karena sang pemilik perjamuan akan membariskan tamu-tamunya dan tidak akan memandang orang yang lebih terhormat kehilangan hak-hak mereka. Banyak yang telah diundang datang ke perjamuan malam Kristus, dan banyak yang tidak datang dengan memberi alasan tentang hal-hal sepele. Mereka yang tidak menghargai undangan Injil memperlakukan belas kasihnya dengan kasar. Anugerah yang dipandang hina adalah anugerah yang hilang atau dikorbankan. Meskipun demikian, Allah akan mendirikan gereja di dunia, walaupun banyak yang tidak memperhatikan panggilan itu. Demikian Bapak Ibu, untuk Lukas 14 baca Alkitab kita setiap hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.